Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi seorang murid peniti jalan spiritual yang berguru kepada mursyid di akhir zaman ini. Sebut saja murid tersebut dengan nama Fulani, bukan nama yang sebenarnya. Fulani adalah seorang ibu rumah tangga yang ditakdirkan oleh Allah memiliki mursyid spiritual, guru pembimbing kerohanian. Beliau itu bermimpi ada satpam mengetok-ngetok pintu rumahnya. Katanya ada titipan dari tukang laundry untuk mengantarkan kepada Fulani. Yang diantarkan oleh satpam tersebut adalah baju putih panjang, mukena abu-abu, dan ada 2 topi. Kata satpam tersebut, semua itu belum dibayar, harganya 500.000. Kemudian Fulani mengatakan kepada mamanya untuk meminjam uang 500.000 untuk bayar tukang laundry tersebut. Tapi mamanya seperti tidak peduli dan tidak mau meminjamkan uangnya kepada Fulani. Walaupun Fulani sudah mengatakan kepada mamanya dengan perkataan, "Lah, terus gimana dong? Kasihan itu tukang laundrynya masih menunggu." Itulah visual mimpi yang dialami Ibu Fulani. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Contoh jenis mimpi tersebut adalah sebagaimana disebutkan di dalam surat Yusuf. Ada 3 kisah mimpi. Salah satunya adalah mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam, bermimpi 11 bintang, rembulan, dan matahari yang semuanya sujud kepada beliau. Hal itu terdapat pada surat Yusuf ayat 4 yang takwilnya atau maknanya bisa dibaca pada surat Yusuf ayat 100. Begitu juga mimpi yang dialami Ibu Fulani itu memiliki makna tersirat. Ketika di dalam mimpi itu divisualkan ada titipan dari tukang laundry. Tukang laundry itu adalah orang yang membersihkan pakaian. Yang itu memiliki makna tersirat mewakili guru pembimbingnya Ibu Fulani, yaitu mursyid spiritual yang membimbing Ibu Fulani di dalam kehidupan nyata. Sedangkan titipan berupa baju putih panjang. Baju itu ada benang merahnya dengan hadis tentang mimpi yang dialami Nabi Muhammad perihal baju. Beliau takwilkan itu adalah agama. Jadi baju putih panjang itu adalah ilmu agama yang kadarnya banyak yang diajarkan oleh mursyid spiritualnya Ibu Fulani. Jadi panjang itu mewakili kadar banyak sedikitnya ilmu agama, putih itu simbol kebaikan. Jadi hal itu adalah ilmu syariat, ilmu tentang hukum-hukum Allah mengenai bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang diajarkan oleh mursyid spiritualnya Ibu Fulani. Sedangkan mukena abu-abu, abu-abu itu adalah kombinasi warna putih dan hitam. Penggabungan 2 warna itu sehingga menjadi warna abu-abu. Putih itu kebaikan, hitam itu simbol keburukan. Sedangkan mukena itu pakaian untuk mengamalkan ibadah, pakaian untuk sholat, yang itu memiliki makna tersirat tentang tarekat atau tata cara pengamalan ilmu syariat. Karena diwakili dengan simbol warna abu-abu, berarti tarekatnya atau tata cara pengamalan ilmu syariat yang dilakukan Ibu Fulani di saat beliau bermimpi masih ada yang tidak baik. Karena masih ada campur warna hitam sehingga warnanya jadi abu-abu. Sedangkan 2 topi itu mengenai kedudukan, kemuliaan, kehormatan,
yang dijatahkan kepada Ibu Fulani. Takdirnya yang akan bisa diraih oleh Ibu Fulani nanti. Hal itu berkaitan dengan mimpi sebelumnya. Ya, pemenang Grand Award, ya, pada mimpi sebelumnya sudah saya posting di akun ini, juga mengenai mimpi bayi yang berkacamata besarnya itu hampir menutupi wajah. Kacamata hampir menutupi seluruh wajah itu memiliki makna tersirat tentang benih-benih musyahadah yang akan diberikan kepada Ibu Fulani di saat beliau bermimpi. Jadi bayi itu maksudnya akan lahir, akan dapat Ibu Fulani itu benih-benih musyahadah. Musyahadah itu artinya samudera penyaksian, mata hati. Hal itu dijelaskan di dalam kitab Risalah Al-Gautsiyah, yang mana itu kalam hakikat dari Allah yang Allah sampaikan kepada Sultanul Aulia, rajanya wali Allah, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan mursyid spiritualnya Ibu Fulani itu sudah diberikan mimpi petunjuk dari Allah bahwa beliau diizinkan oleh Allah mengajarkan kitab Risalah Al-Gautsiyah kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan ilmu tersebut. Dan salah satunya adalah Ibu Fulani. Itu mengenai ilmu kewalian. Jadi, dua topi yang dijatahkan untuk Ibu Fulani itu mengenai dua makrifat. Makrifatnya dari Allah, makrifatnya Allah sendiri sebagai pemilik ilmu yang hakiki, yang tidak memiliki batasan ilmu, tidak memiliki batasan kekuasaan. Yang kedua, makrifatnya sebagai insan. Jadi manusia itu diberi makrifat, ada pembatasan. Ya, makrifat itu artinya ilmu mengenal kepada Allah, mengenal asmanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda keagungannya, ya, tanda-tanda kekuasaannya. Jadi makrifatnya seorang insan itu dibatasi. Itu Ibu Fulani dapat. Dan yang kedua, makrifatnya Allah sendiri. Ketika Allah menjelaskan kepada wali yang bernama Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat, Allah itu menempatkan makrifatnya kepada wali tersebut. Nah, ketika Allah menempatkan ma'rifatnya, akan terjadi tajallinya Allah. Tajalli itu artinya penampakan perbuatan Allah, yang mana secara tersirat dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Pada hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6502, Allah berfirman menjelaskan walinya, tetapi saya baca pada bagian yang menjelaskan tentang tajalli saja, menjelaskan secara tersirat, bukan secara tekstual. Tajalli itu penjelasannya ada pada kalimat Allah berfirman, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jadi Allah itu ada kalanya menampakkan perbuatannya kepada para wali Allah, menampakkan perbuatan dengan kekuasaannya tanpa memasuki jasad, tanpa menempel kepada jasad si wali. Contohnya terdapat di dalam surat Al-Anfal ayat 17 yang terjadi kepada Nabi Muhammad, di dalam surat Al-Kahfi ayat 65 sampai 82 terjadi kepada Nabi Khidir alaihissalam, yang nantinya akan terjadi juga kepada Ibu Fulani. Nah, itu berkaitan dengan mimpi beliau yang terbang melintasi gedung di area Jakarta. Ya, itu adalah makna tersirat bahwa Ibu Fulani akan berbuat dengan kekuasaan Allah, berbuat dengan ilmunya Allah, dengan bimbingan Allah. Itu yang dimaksud ma'rifatnya Allah. Jadi ma'rifat yang tidak ada pembatasan. Dan ketika di dalam mimpi itu ada visual, mamanya tidak peduli, tidak mau meminjamkan uang kepada Ibu Fulani, itu memiliki makna tersirat bahwa mamanya tidak bisa menghargai suatu ilmu. Kedudukan ma'rifatnya, ya, kedudukan spiritualnya tidak sama dengan Ibu Fulani. Makanya beliau itu acuh. Nah, perlu diketahui di dalam kehidupan nyata, Ibu Fulani mentransfer uang 500.000 itu, meyakini petunjuk Allah itu kemudian diberikan kepada mursyid spiritualnya. Nah, itu menjadi wasilah, menjadi perantara bagi Ibu Fulani mendapat berkah, supaya nanti tarekatnya berubah menjadi putih, menjadi baik. Karena di mimpi yang dialami beliau itu mukenanya abu-abu. Nah, itu nantinya akan berdampak kepada Ibu Fulani, kebaikan dari pemberian hadiah 500.000 kepada mursyid spiritualnya, yang nantinya berhubungan dengan mimpi selanjutnya. Pada video selanjutnya insya Allah saya akan bagikan pentakwilan mimpi mengenai Ibu Fulani tentang dampak kebaikannya. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.